lama-lama dia akan buat Rasulullah SAW. Dan memang tidak ada kenikmatan yang tidak hilang kalau kita makan madu hilang hanya sekedar jam muda. Tapi bermimpi Rasulullah SAW mengenal satu nikmat yang tidak dapat hilang. Tidak mungkin bermimpi orang-orang tidak dengan waktu dan tapi bermimpi Rasulullah itu. Dan semua akhlak ajaran dan semua akan terus Rasulullah hidup dalam hati. Tidak akan ini susah untuk bilang. Itu yang dikatakan man ra'a fil manam fasayara fil yaqظah. Barang siapa yang sudah melihat man ra'ani, barang siapa yang telah melihat dalam tidur fasayara fil yaqظah, maka di dalam jaga pun dia akan bersama dan melihat Rasulullah SAW. Apakah cinta dia yang membuat gambaran Rasulullah itu hadir dan bacaan-bacaan dia terhadap sifat-sifat Rasulullah itu membentuk satu surah yang kamilah. Dan kemudian ditambah lewat mimpi yang jelas gambar itu. Maka selama-lamanya ketika jaga pun dia merasa, coba antum sekarang pandang orang beberapa menit, kemudian kita lihat ke dinding, maka ada gambar itu di dinding sini. Dan itu akan hilang. Tapi jika orang yang cinta dan mimpi serta melihat sifat-sifat itu dan semua amal kebaikan adalah semua perintah Rasulullah SAW. Bagaimana kemudian jadi boleh hilang di dalam yaqظah, selalu terbayang-bayang di mata. Orang dengan kasihnya aja mengatakan, kemanapun aku pergi, kau ku bawa. Sehingga kalau orang punya kekasih kan punya gambarnya kan, masuk toilet itu udah tengok gambarnya. Udah sambil buang air besar pun tengok gambarnya. Bagaimana mau lupa? Karena itu orang hawa di syahwani. Bagaimana Rasulullah SAW? Ya, al-hubul haqiqi. Karena cinta kepada Rasulullah itu syarat di mahabbati ta'ala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka in adalah syarat. In kuntum tuhibbunallah, jawabnya fattabi'uni. Kemudian yuhbib ini adalah jawab daripada syarat yang mahdhuf. Jadi in tattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau mengikuti aku, maka Allah akan cinta kepada. Kuntu sama'u ladzi yasma'u bihi ila akhirih. Itu jika dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan mengikuti sunnah adalah ittiba'. Dan ketika Rasulullah SAW sudah Rasulullah mengajak orang di Mekah dengan susah payah lalu dibawa ke Madinah, turun syariah semua sekali. Akhirnya Rasulullah kata, tidaklah beriman kecuali aku mencintai lebih dari dirimu sendiri, lebih dari semua dan lebih dari dirimu sendiri. Mencintai Rasulullah lebih dari diri sendiri. Gimana? Sahabat yang dikata begitu adalah sahabat yang telah ikut perang dalam jahiliyah Mekah, kemudian sahabat yang mengikuti perang di zaman Madinah dan melaksanakan syariah yang turun. Akhirnya kata Rasulullah, tidak beriman semua itu jika aku tidak dicintai lebih dari semua sekarang. Berarti ngikut, ternyata cinta tanpa cinta tak dapat mengikut. Semua cinta. Allah pun mengatakan kuntum tuhibbunallah. Cinta kepada Allah tauhid dan cinta kepada Nabi adalah ittiba'. Coba. Wa man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Wahid. Maksudnya mudhari, barang siapa yang tengah taat kepada Rasul, apakah setelah itu taat kepada Allah? Bukan. Siapa yang tengah taat kepada Rasul, dia sudah taat kepada Allah itu. Maka itu mahabbat Rasul syarat di mahabbatina. Hatta innal ladzina yubayyuna innal ladzina yubayyunakum innama yubayyuna Allah. Innal ladzina yubayyuna innama yubayyuna Allah. Innal ladzina yubayyuna innama yubayyuna Allah. Itu ada setiap mausul itu ada bermakna syarat. Ya. Tapi di sini ada innama. Adalah ada qasam.
sesungguhnya orang yang telah berbaiat kepada kamu sebetulnya adalah dia telah berbaiat kepada Allah. Berarti dikasih ada khas untuk perempuan bahwa tidak berbaiat kepada Nabi, tapi berbaiat kepada Allah. Maka orang yang berbaiat kepada Nabi, jika berbaiat kepada Nabi, berbaiat kepada Allah. Jika berbaiat kepada orang yang telah berbaiat kepada Nabi, maka dia berbaiat kepada Allah sama. Maka mimpi hanyalah mimpi istiqnas fakot. Orang mungkin tidak bermimpi, tapi dia telah bersama Rasulullah SAW dalam hidup. Tapi jika dikasih mimpi pun itu adalah ziyadah. Insyaallah. Saya tahu dia tak mau tanya karena mau cepat habis majlis ini kan. Karena kalau tanya akan panjang lagi. Saya ada bagi pengajian tentang buku Menyulam Cinta di Ambang Perkawinan di Blogina, di pelajar IPG Blogina. Mula pada maghrib ada pukul 1. Tidak pernah saya mengaji di Malaysia saya pukul 1. Kalau di Indonesia biasa. Itu terjadi ketika bicara cinta. Nanti saya minta buku cinta itu di bawah sini. Kita bincangkan saya satu. Baik, akhwat, ada soalan? Saya tolong dengarkan. Kalau jangan ada yang bicara. Saya terakhir ini tidak ada soalan. Saya tutup dengan satu kalimat yang ikhtisar sangat. Bahwa mereka atau tasawuf adalah sebuah kesempurnaan surah Islam dan sisi realisasi tauhid, sehingga Islam, iman, ihsan itu menjadi sempurna. Karena Islam ini adalah sebuah janib, artinya sisi zahir iman, dan iman adalah sisi batin Islam. Sedangkan ihsan adalah kesempurnaan Islam dan tingkat iman tertinggi. Jika orang sudah muhsinin, seperti yang Allah firmankan, "Innallaha la yudhi'u amalan muhsinin." Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal yang dilakukan oleh orang-orang yang muhsin. Amal adalah Islam. Dan orang jika berislam mungkin tanpa ihsan, tetapi orang ihsan tidak mungkin tanpa Islam. Karena Islam adalah sebuah surah yang kamilah, surah Islam yang kamilah. Dan ihsan adalah sebuah janib tahakkuk daripada tauhid. Nah, itu sebagai Islam, ihsan adalah sisi rohaninya Islam itu sendiri. Saya ingin
suka mengingatkan kepada antum bahwa Islam yang masuk ke Nusantara kita tanpa peperangan itu ma'ruf. Semua orang Islam dunia ini tahu bahwasanya Islam masuk ke Nusantara kita tak ada peperangan. Kenapa? Karena mereka masuk dengan ihsan, dengan tasawuf. Tasawuf di Nusantara itu bukan hanya masuk kepada sisi dalam satu sektor kehidupan saja, tapi pada seluruh sektor kehidupan. Sultan-sultan, raja-raja yang masuk ke Nusantara sufi, sehingga dia membuat lambang-lambang negeri dia dengan lambang-lambang tasawuf, dan membina binaan-binaan seni, binaan-binaan itu masjid ke rumah ke semua menggambarkan tauhid mereka. Bahkan di Jawa dikenal dengan wayang pun adalah kisah-kisah tasawuf. Nyanyi-nyanyi yang dibuat oleh para ulama Nusantara itu semua nyanyi-nyanyi yang tasawuf dengan bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Sunda, semua dengan tasawuf. Maka saya berpikir bahwa di Nusantara ini air, tanah, udara, pokok, semua tasawuf. Kalau kita membaca kisah-kisah di Arab sepanjang sejarah, selalu bergaduh antara sultan dengan orang sufi. Tetapi kalau di Nusantara tidak, sultan ya sufi. Tetapi sayangnya para dai, pendakwah yang masuk ke Nusantara kita itu, dia merubah bahasanya kepada bahasa tempatan. Atau gelaran-gelarannya pun, ya, di sini datuk, di sini sunan, di sini apa semua bahasa tempatan. Sehingga prasasti Makhtutah yang ditulis semua bahasa Jawa, bahasa Melayu. Dan ulama Arab tak baca. Dikira di sana telah berkembang Islam yang lain. Tidak, di sana Islam yang elit. Saya mengadakan jaulah dan selalu terkagum-kagum melihat sejarah kita yang rupanya sebagian besar telah dihapus oleh penjajah, dan yang diajarkan di sekolah itu adalah sejarah palsu. Saya sering mengatakan begini, bahwa sebetulnya Indonesia tidak ada, Malaysia tidak ada, sehingga tidak ada pahlawan Indonesia dan pahlawan tidak ada. Setelah negara itu mau dijadikan republik dan pemerintah dengan pemerintah sekuler, baru nama itu diangkat dan diangkat pahlawan itu. Padahal itu yang dijajah bukan Malaysia, yang dijajah bukan Indonesia, yang dijajah adalah sultan. Tengok di Indonesia, presiden pertama, dia pergi kepada sultan-sultan, dia panggil abang. Wahai abang, bantulah aku. Lama kita dijajah oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Jepun, dan kita perang saudara dan sudah terlalu banyak korban. Sekarang masanya kita bersatu. Maka serahkan tanahmu, wahai sultan, untuk bersatu kepada republik. Dia datang sultan sampai tak punya tanah, rumah pun tinggal di Indonesia. Tak ada, hanya rumah, hanya punya tanah yang rumah satu-satu, semua sudah milik republik. Lalu sekarang menjanjikan kalau nanti sultan tetap akan jadi sultan, cuma dengan sistem gubernur. Sultan tetap akan jadi gubernur turun-temurun. Yang penting ini persatuan, dibagi lah, bukan ditipu. Tak ada sultan jadi gubernur. Bahkan sultan mengikut pilihan raya pun jadi gubernur kalah. Sudah tanah diambil dari semua sultan dengan dikasih jenama Indonesia. Dibuat nanti kebangsaan Indonesia, pahlawan. Ada seorang pahlawan cuma dia menulis lagu Indonesia Raya pahlawan. Sama di Malaysia pun sama juga begitu. Yang dia jadi sultan. Dan ketahuilah bahwa yang sebenarnya yang dijajah oleh mereka adalah tasawuf. Kenapa tokoh tasawuf itu dihapus dan tidak ada? Dulu sultan itu sufi, tapi tak ada. Sultan dibuatnya rosak oleh mereka. Silakan nanti
Bagaimana cara penjajah itu merusak sultan? Dibuatnya western cara itu. Tadinya sufi. Saya sangat-sangat terkejut. Dan telah diubah madrasah yang tadinya pondok yang menjadinya tarbawi, ruqiyah, rohani, sufi, sekarang juga menjadi madrasah taklimi bahta. Karena mereka dulu ekonomi Islam sudah mulai dari India. 900 tahun yang lalu India sudah Islam kuat dan ekonomi Islam sudah sangat kuat. Dan dari India ini akan dikembangkan ekonomi Islam ke seluruh Asia jauh, yaitu disebut Asia Tenggara kita. Lalu melalui karena mereka militer dan ekonomi itu dia menguasai, Islam itu menguasai itu. Maka militernya adalah dengan mendirikan sebuah kerajaan-kerajaan Islam tanpa perang. Para pendai yang masuk ke Nusantara kita, mereka mengislamkan raja-raja itu dengan perkawinan, bukan dengan peperangan, dengan mengikat persaudaraan. Maka kalau sudah saudara, dia tidak menolak. Karena anak-anaknya ada anak saudara dia, anak keponakan dia, anak seperti itu mengikat. Akhirnya politik dapat diubah. Dulu para wali itu membuat melatih militer dengan silat-silat dan dengan akhirnya ekonomi pun ekonomi Islam. Seni binaan Islam dan semua lagu-lagu Islam. Ini semua bernapaskan rohani sufi. Saya menerjemahkan lagu-lagu yang di Tani, yang di Kelantan, yang di Jawa, lagu-lagu dengan bahasa yang isyarat-isyarat. Sepertinya menyanyikan lagu-lagu bunga-bunga, sawah-sawah, angin, sunir, itu Islam di sini. Mereka orang sufi yang dengan rumus-rumus Islam. Tapi semua itu dihapus. Islam yang bermula dari pentari campan lalu dipotong, diikat oleh penjajah. Katanya Islam mulai dari Belanda. Karena ketika Portugis pertama kali penjajah datang di Melaka, maka dia melihat ke belakang begitu kuat sejarah ini akarnya dipotong, dibuat. Mereka campur dengan tasawuf. Sekarang buktinya ulama, petani sepetani, Kelantan satu Kelantan, Terengganu, Kedah, Jawa, tak ada orang yang bermegang pada tasawuf, semua taklim. Sedangkan mereka membanggakan katanya ulama Nusantara dulu yang dipampang gambar-gambar yang semua itu sufi. Tapi lupa, ada kontradiksi itu lupa. Kalau antum punya gambar tokoh-tokoh ulama dulu, baik itu petani semua, baca sejarah. Mereka seorang sufi. Bahkan yang ada gambar itu yang 200 tahun yang lalu, yang di atas itu tak ada lagi. Pun semua. Saya melihat binaan masjid di 4 tempat. Pertama di Campak Kuno, Vietnam. Kedua di batas sepadan antara Thailand dan Kelantan itu, dua di Busan. Ketiga di Kampung Laut yang sudah di Kelantan yang dipindahkan ke kota itu. Keempat di Demak, Jawa. Tempat-tempat itu lambang kejayaan Islam. Dan lihat binaannya adalah mengikut binaan tauhid martabah, tauhid martabah, ahadiyah, wahidiyah, wahdaniyah. Saya telah melihat lambang-lambang kesultanan dan lambang-lambang tasawuf, tapi mereka tak tahu artinya. Telah diganti semua filosofisnya. Karena tasawuf mengajarkan zuhud, sedangkan kapitalis mengajarkan pemborosan. Jadi kalau ada tasawuf, mereka tidak kaya. Karena sekarang hidup di atas kehidupan materialisme dan hedonisme. Oleh itu politik pun mengikat mereka untuk menjauh daripada moral dan akhlak. Maka politik adalah sebagai totalitarisme. Tidak ada Tuhan kecuali
aturan kehidupan. Dan ini adalah tasawuf. Karena itu tasawufnya pun disepertikan hanya bergerak di zikir-zikir itu sengaja. Padahal tidak. Ya, akhirnya dibuat negara yang sekuler, lalu dibuat parti. Orang Islam pun sibuk dengan parti yang mereka namakan Islam, padahal tidak akan pernah menang. Karena negara yang sendiri sekuler dunia, bagaimana mau menang? Susah. Semuanya adalah sudah lingkaran syaitan yang dibuat oleh Yahudi itu satu dunia. Orang sufi yang masih komitmen dengan perjuangan Islam dengan lisan tanpa memakai baju apa-apa kecuali baju Islam itu sendiri. Iman Islam berbiasa. Tentu dengan tasamuh kepada berbagai jamaah, ahzab, tanpa harus ada takfir, mengkafirkan, tafsir, tabdil dan tidak. Agama tasawuf ini masih komitmen dengan akhlak Islam itu sendiri, akhlak mahabbah kepada sesama, ukhuwah Islam. Hanya itu yang kata-kata terakhir. Ya, dan antum meskipun dalam bidang perubatan punya kewajiban sebagai abna Nusantara untuk menjaga kejayaan Islam di Nusantara ini dengan sejarahnya yang sangat kaya, yang baik dimanipulasi. Hatta saya bersama dengan pakar-pakar sejarah dan beberapa ulama di Nusantara, Terengganu, Kelantan, dan Petani, hatta kubur yang dikatakan oleh kritis dulu tentang tokoh-tokoh ulama Islam salah. Perlu ada perbaikan lagi. Pun dijawab. Wallahu a'lam. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kitab ini tak tahulah ya, ini semua tujuan daripada membutuni kutubihim dan juga bertaqatum aqwahihim al-mubarak. Kemudian saya tulis di buku ini, maka apa-apa yang Al-Fakir tulis di buku ini, baik dari kutub yang dinukil atau dari nasihat para ulama, adalah mengambil yakni bil idzin wa bisanad. Maka apa yang ada di buku ini pun Al-Fakir dengan kerendahan hati memberikan ijazah yang ada cukup dari kita dari kama ijazah ini min kutub min al-marajih atau min nasaih suyukh ada cukup Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ta'zim sultani. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tahqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa badanan sabiran wa nuran sati'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la takun alaina ya Allah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada ya rabbal alamin. Akhrijna ya Allah min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm warzuqna min kafal nabi wa mursalin wa inna man wa'alatul muqarrabin. Ya rabbana zidna ilma ya rabbana zidna ilma ya rabbana zidna ilma. Allahumma iftah alaina ya Allah فتوح العارفين حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا برحمتك يا ارحم الراحمين. ألهمنا رشدنا يا الله وأعذنا من شرور أنفسنا وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والسقط والنفاق والسمع والرياء ونعوذ بك من الصمم والبخل والجنون والجذام والبرص والأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وتب علينا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara tentang saya majlis menjemput Syekh Muhyiddin untuk kedua kali ini oleh Saudara Muhammad dan saya. Untuk majlis dengan Saudara Ahmad Sanafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman dari saya sebelum hati. Yang bulan Jun dan Julai, bulan 6 dan 7 akan diedarkan untuk belajar perubatan tahun 1, 2 dan 3. Atau semua mulai April untuk haus ini, kira dan sahabat yang tidak hadir tadi boleh hadir di meja yang disediakan di awal, meja akhwat dan yang ikhwan.